Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada siang hari ini masih melimpahkan kita dengan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih menikmati indahnya iman, nikmatnya Islam, kesehatan, dan juga waktu luang hingga kita bisa berkumpul untuk belajar bersama di kelas Matun Tuhfatut Atfal. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustazah Wiwin, Ustazah kesayangan, yang pada siang hari ini akan membuka, mengisi, dan juga nantinya menutup. Juga Bunda Aryati, Usti Santi, alhamdulillah ya, juga semuanya sudah hadir. Baiklah, kepada Ustazah kami persilahkan. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Semuanya, kaifa halukunna, sehat? Alhamdulillah, bi khair Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah hari ini kita lanjut kembali. Mungkin hari ini kita masih di Mabadi Asyarah ya. Semuanya sudah menghafal matan bait Mabadi ini apa belum? Belum, Ustazah. Belum. Insya Allah hari ini kita hafalan dulu ya. Ya. Untuk matannya ini. Nah, boleh di awal saja Mi yang di bab matannya. Nah, Umi, Ya, Ustazah. Ya, Ustazah. bab matannya saja boleh? Sebelum ini ya? Iya, di awalan. Nah, yang ini ya. Nah, baik. Semuanya hari ini kita menghafal dulu matannya ini. Ya. Baru nanti dibahas jika sudah bisa menghafalnya. Tapi insya Allah yang akan bahas sendiri, yang akan membahasnya sendiri ya. Jadi nanti akan saya bantu. Kita belajar praktik, belajar latihan hari ini. Nah, kita baca di baris pertama saja dulu ya. Bismillah. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Tafadhali. Inna mabadi kulli fanin Asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah. al-haddul mawdu thumma samrah. Al-haddu di sini pakai dal ya. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah. Al-haddu wal mawdu thumma samrah. Ya, sekali lagi. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Inna mabadi kulli fanin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah. Al-haddu wal mawdu thumma samrah. Insyaallah. Tatarjim. Inna mabadi artinya apa? Sesungguhnya ya. Mabadi setiap ilmu. Iya, inna mabadi sesungguhnya mabadi kulli fannin apa? Setiap ilmu. Setiap ilmu ada 10. Ya, asyarah ada 10. Jadi inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya Setiap
Setiap ilmu ada 10. Iya, sesungguhnya mabadi setiap ilmu ada 10. Dihafalkan saja pelan-pelan ya Umar ya. Inna mabadi. Ya, itu artinya sesungguhnya mabadi. Kulli fannin. Kulli setiap fannin ilmu. Asyarah ada 10. Insya Allah mudah ya. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Sesungguhnya setiap mabadi setiap ilmu ada 10. Apa saja? Yaitu al-haddu wal mawdu'u thumma samrah. Al-haddu yang pertama, apa itu al-haddu? Yang pertama, Pokok pembahasan. pokok pembahasan. Al-haddu apa? Oh, definisi Ustazah. Iya, definisi. Nah, saya mau minta Umu Santi ya yang menjelaskan tentang definisi, boleh? Ya, insya Allah Ustazah. Definisi yang dimaksud itu definisi kalamullah gitu ya Ustazah. Definisi ilmu tajwid. Definisi ilmu tajwid yaitu sebentar Ustazah, hilang. Secara bahasa artinya tajwid yaitu membaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Terus kalau secara istilah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak mustahaknya. Ya, coba. Kalau tadi definisi secara bahasa artinya membaguskan, coba dilengkapi lagi. Oh, Membaguskan membaguskan huruf hijaiyah bacaan Al-Qur'an kita. Ya, membaguskan huruf hijaiyah supaya apa? Agar tepat makhrajnya dan sempurna sifatnya ya. Nah, Jadi tujuan kita definisi tajwid itu kalau secara bahasa artinya membaguskan yang berasal dari kata jawada, yujawidu tajwidan yang berarti membaguskan, dan tajwid juga memiliki makna yang sama dengan tahsin ya, yaitu hasana yuhasinu tahsinan. Sama maknanya, sama membaguskan. Apa yang dibaguskan? Huruf Bacaan huruf ya. huruf huruf hijaiyah. hijaiyahnya. Yang dibaguskan adalah huruf hijaiyahnya. Kalau belajar tajwid, membaguskan huruf hijaiyahnya agar tepat makhrajnya dan sempurna Bacaan sifatnya. sifatnya. Sifatnya, iya. Kalau makhrajnya sudah tepat, sifatnya sudah sempurna, maka otomatis bacaannya pun akan baik ya. Coba diulangi lagi Umi secara bahasanya. Secara bahasa artinya membaguskan huruf hijaiyah bacaan Al-Quran kita agar sempurna tempat keluarnya dan sifatnya. Ya, agar tepat makhrajnya ya. Ini bisa nih. Agar tepat makhrajnya dan sempurna sifatnya. Agar Kemudian bedanya tajwid dan tahsin, apa bedanya? kalau tajwid itu membaguskan bacaan Al-Quran secara materi atau teori, sementara kalau tahsin membaguskan bacaan Al-Quran itu dengan praktek. Dengan praktek, ya, Santi, Masya Allah. Jadi kalau kita belajar tajwid, kita belajar teorinya, belajar hukum-hukumnya. Ini hukumnya apa, seperti itu ya. Tapi kalau belajar tahsin, berarti kita langsung praktek cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah serta bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Nah, Masya Allah. Baik, kemudian secara istilah boleh dibantu Umi Aryati. Harus sementara saya menyimak dulu Ustazah, kemarin nggak ikut. Terlambat masuknya ya. Nah, gak apa-apa, Umi nggak punya bukunya.
Di buku nggak ada itunya Ustazah. Buku Umi yang warna hijau ya? Iya. Oh, nama pas. Baik, kalau secara istilah Ummu Sofia? Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak mustahaknya. Iya. Naam, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan benar serta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Apa itu sifat hak dan mustahak, Umi? Memberikan hak mustahaknya. Apa ya, Ustazah? Iya. Nggak lengkap catatannya, Ustazah. Kalau sifat hak itu berupa sifat lazimah, Oh sifat yang ya. menempel atau sifat yang wajib. Seperti apa? Seperti misalnya apa? Tawasud, ya, itbaq, dan sifat-sifat huruf lainnya. Rokhawah, jahar, syiddah. Nah, itu adalah sifat-sifat lazimah. Sifat yang menempel pada huruf, yang mana pasti huruf itu akan memiliki sifat tersebut. Kemudian, kalau mustahaknya, yaitu sifat aribah, sifat yang berubah-ubah atau yang datang sewaktu-waktu. Seperti hukum tajwid yang misalnya izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, itu disebut dengan sifat aribah. Ya, sifat yang datang sewaktu-waktu tergantung hurufnya, tergantung keadaannya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, insya Allah Ustazah. Jadi Hmm? sifatnya ada dua, sifat hak dan mustahak. Iya, Kalau hak itu sifat yang melekat, iya. yang tawasud, yang Hmm, ini ya, dan yang ada sifat yang iya, lainnya. rokhawah, Nah, jahar. Ya, yang sifat mustahak lima. itu sifat yang tajwid yang itu ya, apa namanya, Sifat ifal aribah. aridoh ya. Iya, sifat aribah. Sifat yang berubah-ubah tergantung keadaannya nanti ya. Yang berubah-ubah. Seperti izhar, idgham, ikhfa, iqlab, tafkhim, dan tarkik ya, dan juga lain-lainnya. Nah, Kalau mat gimana tuh Ustazah? Masuk ke mustahak? kalau mat, iya, mustahak. Baik Ustazah. Iya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Umah ya? Ya, Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Berarti nanti ketika Umah ditanya, ada yang bertanya, belajar tajwid. Tajwid itu apa? Nanti jawabnya seperti apa? Tajwid itu membaguskan huruf hijaiyah bacaan Al-Quran kita. Iya, nah, membaguskan huruf hijaiyah agar baik bacaan Quran kita ya. Nah, Masya Allah, Santi Mumtazah. Tapi kalau mau jawab lebih detailnya, boleh pakai yang secara istilah tadi, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya yang benar serta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Nah, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang kedua ada apa tadi? Yang kedua itu materi, Ustazah. Ya, al-haddu, kemudian wal mawdu'u. Mawdu'u adalah pokok pembahasan atau bisa juga materi, boleh. Materi atau pokok pembahasan dalam ilmu tajwid. Jadi apa yang menjadi pokok pembahasan dalam ilmu tajwid? Ummah? Ada yang tahu? Nafas kalamullah. Iya, kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu kalamullah. Nah, yang menjadi pokok pembahasan atau yang menjadi materi dalam ilmu tajwid itu adalah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Mencakup kalimat Al-Quran dengan mentajwidkan bacaannya. Boleh juga seperti ini biar lebih simpel. Boleh menjawab, pokok pembahasan ilmu tajwid itu adalah mencakup kalimat dalam Al-Quran dengan mentajwidkan bacaannya. Nah, ini untuk jawaban yang lebih simpel, insya Allah ya. Mencakup
kalimat yang Kalimat. ada di dalam Al-Quran Dalam dengan Al-Quran. mentajwidkan bacaannya. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah. Pembahasan. Ya. Jadi yang menjadi pokok pembahasan ilmu tajwid apa, Umar? Kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan mencakup kalimat yang ada dalam Al-Quran dengan mentajwidkannya. Dengan mentajwidkan bacaannya. Naam, boleh seperti itu ya. Ya, jadi nanti jawab ya. Yang menjadi pembahasan dari ilmu tajwid itu apa? Yaitu kalamullah. Mencakup kalimat dalam Al-Quran dengan mentajwidkan bacaannya. Nah, kemudian selanjutnya ada apa? Samroh atau hasil, Ustazah. Ya, summa samroh. Kemudian samroh hasilnya atau manfaatnya. Manfaat dari mempelajari ilmu tajwid yang akan kita dapatkan atau hasil yang akan kita dapatkan ketika sudah belajar ilmu tajwid ada 3, yaitu yang pertama menjaga lisan kita atau lidah kita dari lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, ini adalah manfaat yang pertama yang akan kita dapatkan, yaitu menjaga lisan kita dari lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjaga keaslian atau kemurnian Al-Quran. Jadi seperti atau sebagaimana yang diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi kita Muhammad, maka seperti itu pula cara kita membacanya ya. Jadi kita menjaga keaslian atau kemurnian Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi kita. Jadi begitulah cara membacanya dengan benar ya. Yang kedua adalah menjaga keaslian Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, yaitu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaat yang akan kita dapatkan itu ada 3 tadi. Apa saja tadi, Ummah, manfaatnya? Menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Terus menjaga keaslian Al-Quran sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu mengharap ridho Allah. Masya Allah, asanti mumtazah, barakallah. Baik, jadi ini adalah 3 apa namanya? 3 mabadi ya. Ketiga mabadi ilmu tajwid. Nah, coba dibaca satu-satu. Kalau boleh dengan hafalan dari umat semuanya. Nah, tafadhali. Bismillah. Bareng Ustazah. Satu-satu dulu. Oh, siapa dulu Ustazah? Boleh dari Umi Santi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samrah. Artinya ya Ustazah? Ya. Inna mabadi, sesungguhnya mabadi, kulli fannin, setiap ilmu, asyarah, ada 10. Al-haddu, yang pertama yaitu al-haddu. Definisi, wal mawdu'u, dan materi atau pokok pembahasan, tsumma samroh, kemudian hasilnya. Nah, Masya Allah. Baik, ini dihafalkan ya Umah ya. Pelan-pelan saja insya Allah mudah. Nah, boleh hati-hati, tafadhali. Ya, baik Ustazah. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u tsumma samrah. Inna, sesungguhnya,
mabadi kulli fanin asyarah. Setiap ilmu ada 10. Al-haddu yaitu definisi, wal maddu Wal mawdu'u. wal maudu'u Hmm. definisi yang kedua, pokok pembahasan atau materi. Wal maudu'u summa samroh. Kemudian hasil atau pembahasan ya, manfaat. Ya, hasil atau manfaatnya. Nah, Masya Allah. Ahsanti Mu'azzah. Barakallahu fikunna. Allah. Baik, jadi ini nanti boleh dihafalkan ya Ummah ya. Nah, insya Allah mudah. Kalau mau ini grup saja setorannya boleh ya. Biar nanti grupnya nggak sepi banget dan ada juga kita di grupnya ya. Jadi tidak hanya di Zoom, tapi hafalannya juga lancar karena kita setoran di grup ya. Nah, insya Allah. Kita lanjut di baris yang kedua. Kalau misalnya nanti Ummah keberatan untuk hafal semuanya sekaligus, boleh satu baris ya setorannya nanti. Nggak perlu sekaligus, nggak apa-apa. Nah, kita masuk di yang kedua, bait yang kedua yaitu wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Tafadhali baca sama-sama. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Atau wal wadi' juga boleh ya. Nah, wa ismul istimdadu hukmu syari'u. Wal Ismul istimdadu hukmu hukmu syari'. Nah, Masya Allah sekali lagi. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wal ismul istimdadu hukmu syari'u. wal Ismul istimdadu hukmu syari'u. Nah, Masya Allah. Nah, tadi kita sudah bahas 3. Berarti sekarang masuk yang keempat yaitu wa fadluhu ma. Laduhu penemu atau pencetusnya. Dan keutamaannya. Ya, fadluhu itu manfaat, keutamaan atau fadilah ya. Keutamaannya. Ya, fadluhu itu artinya fadilah. Fadilah. Ya, fadilah itu keutamaan. Berarti wa fadluhu ini yang keempat, jangan lupa dikasih tanda. Dan yang keempat itu ada fadluhu, fadilah atau keutamaannya. Jadi apa sih keutamaannya ketika kita belajar ilmu tajwid? Jadi ilmu tajwid itu adalah salah satu ilmu yang paling mulia di sisi Allah. Ya, salah satu keutamaannya adalah dia salah satu ilmu yang paling mulia di sisi Allah karena berhubungan langsung dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Ini yang membuat dia menjadi salah satu ilmu yang paling mulia karena dia berhubungan dengan kalamullah atau Al-Quran. Nah, jadi apa keutamaannya Umma belajar ilmu tajwid? Merupakan salah satu ilmu yang mulia di sisi Allah. Karena berhubungan langsung dengan Al-Quran. Iya, karena berhubungan langsung dengan kalamullah atau Al-Quran ya. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu tajwid itu berarti kita sedang mendekatkan diri dengan Al-Quran, otomatis kita juga akan lebih dekat dengan Allah insya Allah ya. Masya Allah. Jadi itu adalah keutamaannya. Itu yang keempat, wa fadluhu. Diingat yang keempat, fadluhu yaitu fadilah. Lanjut yang kelima, wa nisbah. Apa nisbah Umma? Nisbah. Ya. Hubungan ilmu tajwid
yang merupakan ilmu yang mempunyai hubungan langsung dengan Allah, Ustazah. Ya, jadi nisbah atau korelasi yaitu hubungannya dengan ilmu yang lainnya. Nah, nisbah atau korelasi. Jadi nisbah itu artinya korelasi atau hubungan ya, hubungan dengan ilmu yang lainnya. Sebentar, Umah. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa nisbah itu atau korelasi hubungan dengan ilmu tajwid hubungan dengan ilmu yang lainnya ya. Jadi hubungan dengan ilmu yang lainnya yaitu ilmu tajwid merupakan ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang datang dari Allah Ta'ala dengan tajwidnya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an dari segi bacaannya. Nah, jadi boleh dicatat seperti itu. Boleh diulang, Ustazah? Ilmu tajwid merupakan ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang datang dari Allah Ta'ala dengan tajwidnya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an dari segi bacaannya. Untuk melakukan bahasa. Ilmu Nah, tajwid merupakan ilmu yang datang dari Al-Quran gitu, Ustazah. merupakan ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Berkaitan dengan Al-Quran. Iya. Yang datang dari Allah Ta'ala dengan tajwidnya. Yang datang dari Allah Ta'ala dengan tajwidnya dengan tajwidnya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an dari segi bacaannya. Kemurnian Al-Quran. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya. Oh, dari segi bacaannya. Ya, Masya Allah. Ya, Ustazah. Saya sambil ini menemani anak belajar. Insya Allah ya, Miss. Semoga Allah mudahkan. Baik. Nisbah, yaitu ilmu tajwid yang merupakan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Iya. Gimana lagi, Ustazah? Yang datang dari Allah Ta'ala. Yang datang dari Allah. Dari Allah Ta'ala dengan tajwidnya. Yang datang dari Allah dengan tajwidnya. Iya, untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Menjaga kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya. Bacaannya. Jadi ilmu tajwid adalah nisbah adalah ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Iya, nisbah atau korelasi. Ya. Yaitu ilmu tajwid merupakan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang datang dari Allah Ta'ala dengan tajwidnya untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya. Nah, Masya Allah. Kemudian Al-Wadi. Al-Wadi itu apa, Uma? Bentar, Ustazah. Penemunya, Ustazah. Iya, penemu. Penemu atau pencetus boleh, pencetus boleh, penemu boleh. Jadi apa tadi? Al-Wadi yaitu penemu dasar ilmu tajwid. Kalau penemu ilmu tajwid secara praktik nih ya, secara praktik
Yang pertama kali mempraktikkan ilmu tajwid adalah siapa, Umar? Rasulullah ya. Praktek Iya. adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau itu langsung bertalaki kepada malaikat Jibril ya. Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya pencetus atau penemu ilmu tajwid secara praktik ya, secara praktik adalah Rasulullah. Kemudian kalau secara teori kemarin siapa saja, Umma? Teori Abdul Aswad ya. Abdullahi. Abu Aswad Ad-Du'ali, lalu Abu Ubay Al-Qasim bin Salam. nah, Terus Al-Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Al-Farahidi, na'am. Terus Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah. Iya. Al-Hasani. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Sahih, Masya Allah. Nah, namun Umar, ini itu ada perbedaan ya Umar ya. Jadi ketika nanti Umar belajar di tempat lain, lalu imam yang tadi ini bisa beda-beda disebutkannya ya. Bisa tidak berurutan atau bisa beda-beda. Itu Allahu alam, karena memang ada perbedaan. Kalau kita melihat detailnya, itu ada kitabnya. Dan di sana itu panjang banget dan ada banyak banget imam-imam yang disebutkan. Namun yang paling sering itu imam-imam yang ini, yang ada yang sudah kita bahas tadi ya, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali yang pertama kali memberikan harokat. Kemudian ada Abu Ubaid Al-Qasim yang menyusun ilmu qiraah. Beliau yang menyusun ilmu qiraah. Lalu ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau yang menyempurnakan tanda baca Al-Quran. Dan ada Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani, yaitu beliau yang pertama kali membahas kaidah-kaidah pelafalan Al-Quran secara khusus, atau beliau adalah yang pertama kali membuat kitab ilmu tajwid dengan lengkap ya. Jadi seperti itu. Kalau yang ditanya siapa sih yang pertama kali membuat kitab ilmu tajwid dengan lengkap terperinci seperti ini, itu mungkin jawabannya Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah ya. Wallahu alam. Dan Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari sebagai bapaknya ilmu tajwid ya, karena beliaulah yang pertama kali membuat kitab yang lengkap tentang pembahasan ilmu tajwid ini. Nah, Masya Allah. Nah, sekali lagi boleh diulang. Al-Waldi, yaitu pencetus atau penemu ilmu tajwid secara teori siapa, Umar? Afwan, secara praktik dulu. Secara praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijelaskan beliau bertalaki kepada siapa? Bertalaki kepada Jibril. Jibril. Allah. Iya, nah kalau secara teori tadi Abu Aswad Ali, Ad-Du'ali, Abu Ubay Al-Qasim bin Salam, Al-Khalil bin Ahmad Farahidi, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani. Al-Haqqani, nah Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, berarti sudah berapa? Sudah 6 ya. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadhi'u, lalu wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Wal ismu itu nama. Namanya adalah ilmu tajwid ya. Atau juga nama lainnya bisa juga tahsin atau
fanut tartil atau hakut tilawah. Ada banyak sebenarnya namanya ya. Namun kalau di Indonesia dia itu terkenalnya dengan ilmu tajwid dan ilmu tahsin. Seperti itu. Ilmu tajwid dan juga ilmu tahsin. Tahsin ya Ustazah ya. Iya, Tahsin. tahsin. Yang sudah dibahas pada definisi tadi ya, perbedaan tajwid dan tahsinnya. Tahsin. Nah, baik. Kelas ya, berarti. Oh, satu lagi, hukum syari'u. Istimdadu belum ya? Belum, Ustazah. Nah, istimdadu kemarin apa, Uma? Sandaran. Iya, sandaran. Sahih. Sandaran. Jadi, sandarannya itu atau sanatnya ya. Sandaran atau sanatnya. Sanat kita itu nyambungnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali mempraktikkan Al-Quran secara praktik ya. Nah, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada kita dengan cara periwayatan. Seperti apa caranya? Yaitu dengan talaki, dengan lisan atau talaki, dan yang kedua dengan tertulis. Jadi beliau Rasulullah meriwayatkan atau menyampaikan Al-Quran ya, sampai kepada kita itu dengan dua cara. Yang pertama dengan lisan atau talaki, kemudian yang kedua secara tertulis. Yang dimana kedua tadi disebut dengan makna mutawatir. Jadi umat ada yang bertanya kepada kita, siapa sih? Bagaimana sih cara Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran kepada kita? Kita jawab saja dengan cara mutawatir. Apa itu mutawatir? Yaitu transfer Al-Quran dari generasi sebelumnya sampai ke generasi setelahnya hingga sampai kepada kita saat ini. Dengan dua cara, yaitu talaki dan tertulis. Nah, jadi Rasulullah menyampaikannya seperti itu dengan talaki dan juga tertulis. Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabatnya setelah beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril tadi ya, menerima Al-Quran dari malaikat Jibril. Nah, kemudian beliau mengajarkannya kepada para sahabat-sahabatnya. Lalu sahabatnya mengajarkan kembali kepada para tabi'in. Lalu dari para tabi'in sampai kepada para masyaikh. Lalu dari sampai kepada ulama. Lalu sampailah kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustazah-ustazah kita, hingga sampai kepada kita saat ini. Jadi seperti itulah Al-Quran diriwayatkan hingga sampai kepada kita. Dengan makna apa tadi, Umar? Al-Quran sampai kepada kita dengan cara apa? Dengan makna apa? Ada yang sudah mencatat? Mutawatir, Ustazah. Iya, mutawatir ya. Dengan Mutawatir ya. mutawatir. Mutawatir. Apa itu mutawatir? Apa ya itu? Mentransfer ya. Berurutan gitu ya, Ustazah. Mentransfer. Mutawatir itu mentransfer secara besar-besaran dari generasi sebelumnya hingga sampai ke generasi setelahnya sampai pada kita saat ini. Ya, mentransfer besar-besaran dari generasi sebelumnya hingga sampai ke generasi setelahnya sampai pada kita saat ini. Dengan dua cara, yaitu apa tadi? Talaki dan tertulis. Talaki dan tertulis. Ya, jadi seperti itu cara penyampaian Al-Quran ya. Dengan jalur mutawatir, dengan dua caranya tadi. Naam. Insyaallah. Jadi tadi itu istimdadu. Apa tadi istimdadu? Sandaran. Sandaran ya, atau sanad. Berarti sanad kita, sandaran kita kepada siapa?
Rasulullah Rasulullah Shallallahu Shallallahu Alaihi Alaihi Rasulullah Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mas Santi, kalau ditanya sandarannya itu kepada siapa, jawab saja kepada Rasulullah. Kalau ada yang bertanya kenapa bisa, maka jelaskan tadi. Karena beliau yang pertama kali mempraktikkan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Lalu beliau meriwayatkannya kepada kita dengan cara mutawatir, yaitu dengan cara tertulis dan talaki tadi. Nah, Masya Allah. Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara seperti itu ya Ummah ya. Nah, kemudian yang ke 8 sekarang ya. Ya. Hukum syari'u, yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid itu secara, kalau kita, Maaf Ustazah, ini yang ke-9 ya? 9. ya, Ya, 8 9. ya, 8. 9 Ustazah. 8 Tadi sandaran 8 tadi. yang sandaran. Ya, berarti 9 ya. Ya. Baik. Hukum mempelajari ilmu tajwid, kalau kita mempelajari secara teori ya, atau mempelajari hukum-hukumnya dari hukum-hukum tajwid ya, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kita mempelajari ilmu tajwid secara teori, hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi menjadi fardu ain bagi pengajar Al-Quran. Karena kalau pengajar Al-Quran itu wajib harus sudah mungkin semua materinya, agar nanti ketika mengajar itu beliau tidak menyampaikan ilmu yang salah seperti itu ya. Nah, fardu kifayah bagi siapa saja, namun menjadi fardu ain bagi pengajar Al-Quran. Itu secara teori ya Ummah ya, kalau mempelajari secara teori. Tapi mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap qori atau bagi setiap pembaca Al-Quran. Jadi Ummah, hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori apa? Secara teori fardu kifayah buat pembaca dan buat guru adalah fardu ain. Iya. Kalau mempraktikkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya Fardu ain. Bagi setiap ain. membaca Al-Quran. Ya, wajib bagi setiap membaca Al-Quran. Dalilnya yaitu dalil Quran di Quran surat Muzammil ya. Ya. Ayat yang keempat yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Itu adalah dalilnya. Ada juga dari perkataan Imam Ibnul Jazari di matan Jazari, yaitu wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu li'annahu bihin ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib bagi siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah itu menurunkan Al-Quran berikut dengan tajwidnya ya. Insyaallah. Baik. Coba dibaca satu-satu yang baris keduanya Ummah, lalu ditarjim. Yang dari yang wafat luhu ya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wafat luhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Wafat luhu dan keutamaannya, wa nisbatun dan nisbah atau korelasi, wal wadi'u dan pencetusnya, wal ismu dan nama, al istimdadu sandaran, hukmu syari'u hukum syariat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ummu Aryati tafadhali. Ya. Wafat luhu wa nisbahu wal wadi'u Wa nisbatun wal fadluhu wa nisbatun wal wadi'u
wal ismu istimdadu hukmus syari'u wa fadlu keutamaan wa nisbatu nisbah wal wadi'u penemu wal ismu nama istimdadu sandaran hukmun hukum asyari syar'inya. Hukum syar'i. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, hukum syar'i ya. Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi di bab yang ketiga, yaitu masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Kita tulis Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. wa man daral jami'a hadza syarafa. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Masail adalah permasalahan ya. Jadi ini yang ke-10 adalah permasalahan. Maksudnya permasalahan itu permasalahan yang akan dibahas di dalam kaidah ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah atau hukum-hukum tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Seperti hukum mad, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sakinah, tafkhim dan juga sebagainya ya. Nah, jadi sekali lagi permasalahan yang akan dibahas dalam ilmu tajwid yaitu kaidah-kaidah atau hukum-hukum tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Ya. Hukum mad, mim sakinah, mim nun sukun dan tanwin, dan juga hukum-hukum yang lainnya ya. Nah, kemudian wal ba'du bil ba'di iktafa. Wal ba'du, dan siapa yang memahami sebagian ya, dan siapa yang memahami sebagian bil ba'di iktafa, maka cukup baginya. Wa man daral jami'a, dan siapa yang memahami seluruhnya hadza syarafa, maka ia akan meraih kemuliaan. Nah, seperti itu ya Ummah ya. Berarti mabadi ilmu tajwid yang 10 tadi adalah masail. Apa itu masail? Permasalahan. Permasalahannya apa saja yang akan dibahas? Yaitu kaidah-kaidah atau hukum-hukum tajwid yang sudah ditetapkan oleh ulama qiraah. Alhamdulillah. Sahih mumtaz, barakallah kunna. Baik, Ummah semua, ini dihafalkan ya. Kita sekarang belajar menghafal dulu, terutama untuk bab mabadinya ini, karena ini sangat penting agar kita tahu tujuan kita belajar ilmu tajwid itu apa, definisinya sudah kita bahas, kemudian keutamaannya, nisbah dan lain sebagainya sudah dibahas ya. Semoga bisa dipahami dan semoga Allah beri kemudahan juga untuk dihafalkan ya. Alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu ya Ummah, karena di sini sudah mau masuk maghrib ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali kita pertemuan. Jazakallahu khairan yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ya umat. Umi Catur, jazakillahu khairan sudah dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umi. Jazakallahu khairan. Wa iyaki Umi Catur.